Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Bapak, Ibu, dan kakak semua yang hormati, mohon izin, mohon maaf. Untuk kali ini kita akan melakukan tatap maya modul 3 pada tatap maya kedua, yaitu tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Tetapi sebelum tatap maya ini kita mulai, marilah alangkah baiknya pertemuan kita pada malam hari ini kita awali dengan berdoa. Dengan sikap berdoa di tempat masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Tapi sebelumnya izin share screen ya. Izin share screen. Malah hilang ya. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas atau diskusi tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Tetapi sebelumnya kita kembali mengingatkan ya, tentang kesepakatan kelas. Yang pertama, menyalakan kamera, itu fleksibel mawon, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kecuali kalau ada kepentingan nggak apa-apa, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand untuk sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kesemuanya itu kita sudah sepakat fleksibel mawon, tidak harus saklek seperti ini. Kemudian indikator utama dari pertemuan kita malam hari ini yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar, yaitu yang pertama, guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Kemudian guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Sudah tahu nggih Bapak Bu nggih, kokurikuler dan ekstrakurikuler bedanya? Ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler. Kalau kokurikuler itu lebih ke penguatan. Kalau intra kan langsung ke pembelajaran, tujuan pembelajaran, tapi kalau kokurikuler itu pengayaan, kemudian remedi, itu masuknya ke kokurikuler. Kemudian yang ketiga, guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani yang secara kolaboratif. Yang keempat, guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Kemudian capaian khususnya dalam modul ini yaitu memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Yang ketiga, merancang program kegiatan KBS. Dan yang keempat, yang penting, itu merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KPS menggunakan pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, jadi nanti di modul ini
Bapak Ibu diharapkan dapat merancang pembelajaran berbasis proyek untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau P5. Nanti memilih. Nah, kemudian tujuan dari sesi kita kali ini yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS. Tapi sebelumnya, kemarin kan semalam sudah saya sampaikan untuk membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Apakah sudah selesai, Bapak Ibu? Belum, Belum? Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Nah, mengapa kok pembelajaran berbasis proyek? Karena pembelajaran berbasis proyek itu memberikan peluang kepada peserta didik untuk membangun kualitas sebagai berikut, yaitu dapat memecahkan masalah, dapat bertanggung jawab, kemudian dapat bekerja sama dengan orang lain, kemudian dapat bekerja secara mandiri. Nah, jadi selain bekerja sama juga dapat belajar secara mandiri, kemudian dapat berpikir kritis, kemudian percaya diri dan mengelola waktu secara efektif, serta dapat berkomunikasi dengan beragam orang lain. Jadi lebih meningkatkan keterampilan peserta didik kalau proyek itu. Kemudian adapun keyakinan pembelajaran berbasis proyek yaitu merupakan sebuah metode pengajaran yang ampuh yang dapat memotivasi peserta didik, kemudian dapat mempersiapkan peserta didik untuk melakukan pendidikan lanjutan. Kemudian yang selanjutnya itu dapat membantu peserta didik untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran, kemudian mendemonstrasikan pengetahuan mendalam dan keterampilan berpikir. Kemudian yang keempat, dapat memungkinkan guru untuk mengajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kalau ada proyek, nanti antara peserta didik dengan satu dengan yang lain itu pasti beda-beda. Guru hanya sebagai kolaborator atau kolaborasi. Nanti misalnya ada proyek apa, nanti semuanya siswa kan dirancang proyeknya oleh guru, kemudian nanti siswa tentu melaksanakannya berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda, sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Selanjutnya, menyediakan wadah untuk sekolah dalam berkomunikasi dan terhubung dengan orang tua, komunitas, dan dunia yang luas. Nah, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang mampu menarik pemikiran, diskusi, dan kolaborasi peserta didik serta mendukung peran bimbingan guru. Jadi antara melakukan proyek dan pembelajaran berbasis proyek itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau melakukan proyek itu kan bisa dilakukan secara individu, tapi kalau pembelajaran berbasis proyek itu perlu kolaborasi dan tuntunan guru. Artinya siswa tidak dibiarkan, tetapi dibimbing, dituntun, sehingga dalam pembelajaran itu nanti ada produk dan fokusnya pada proses, tidak hanya pada produk tok. Kalau dalam proyek hanya melakukan proyek itu fokusnya hanya produk, tapi kalau pembelajaran berbasis proyek itu ada prosesnya dan produknya. Kemudian hasil proyek kalau dalam pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya dibagikan di kelas, tetapi bisa digunakan oleh masyarakat umum. Tetapi kalau melakukan proyek itu hasilnya hanya dilakukan di kelas. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul Bapak Ibu. Nah, sebelum lebih jauh kita berdiskusi masing-masing Bapak Ibu individu. Ada yang sudah membuat proyek, Mas ya, kan tadi 80% nih. Pak Sigit, sudah belum Pak? Mas Agus. Mas Nanang Didi. Mas Agus Ariwibowo. Mas Agus.
Sampun dereng? Belum. Nah, berhubung Baru. semuanya belum, nanti kita diskusi di breakout room mawon ya. Di breakout room nanti kita jadikan 2 kelompok. Kemudian nanti boleh mencari inspirasi di YouTube bisa, di Google bisa. Kalau bisa nanti proyek yang Bapak Ibu susun itu sekalian dapat dijadikan nanti sebagai rencana tindak lanjut ke depannya. Jadi kalau bisa proyeknya bukan yang sudah berjalan tetapi yang akan kita buat. Misalnya proyek untuk pelestarian permainan tradisional, nanti proyek seperti apa, kemudian kan bisa bagia seperti itu, bisa gubrak sodor. Nanti Bapak Ibu bisa merancang program proyek. Kalau proyek itu nanti pasti ada produknya, ada hasilnya. Nanti bisa Bapak Ibu cari dan baca-baca di modul, kemudian didiskusikan tugasnya individu. Sederhana mawon, mboten sah, napa? Tidak usah bagus-bagus, nanti bagusnya pas di RTL. Kemudian berpegangan pada apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang. Nah, nanti pegangannya di ini, pertanyaannya ini. Kemudian, apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Hasilnya egrang, permainan tradisional egrang, kemudian permainan tradisional gubrak sodor. Anak bisa bermain gubrak sodor dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang akan dipublikasikan. Misalnya dalam gelar karya, kemudian bisa melalui web sekolah, seperti itu. Kemudian, apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang? Pertanyaan kuncinya digunakan untuk apa, kapan dilaksanakan, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, nah itu bisa disebutkan. Kemudian, apa tipe proyek yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Apakah tantangan membuat karya, ataukah eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak, atau investigasi? Tapi yang lebih mudah itu yang membuat karya. Kemudian yang selanjutnya, apa model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Nah, itu bisa dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Ada model pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, ada SEM. Nah, nanti kalau gubrak sodor, kalau egrang, nanti kan bisa untuk pendidikan gerak, bisa untuk pendidikan kebugaran, bisa, karena dia ada keseimbangannya. Nanti bisa berinspirasi, mencari inspirasi di YouTube boleh, di Google boleh, atau di PMM juga boleh. Monggo. Kemudian nanti juga, Pak. Ya monggo. Kalau contoh nih, kalau untuk Mas Ganjar nih, ini permainan gateball itu Pak. Kita perkenalan untuk siswa-siswa kan masih banyak yang belum kenal Pak. Kita sosialisasi pembelajaran gateball. Nah, nanti tujuannya siswa bisa bermain gateball dan melatih kebugaran. Nah, untuk tujuan ke depan, kalau bisa untuk perlombaan-perlombaan itu pripun, Pak? Masuk buatan. Bisa, jadi proyeknya nanti jadi nanti tantangan membuat karya. Jadi kalau itu lebih ke ini nanti ya. Pendidikan gerak. Nanti hasilnya siswa dapat bermain gateball dengan baik, nggih. Ya. Nggih, bisa. Nanti dikaitkan dengan model pendidikan gerak kalau itu nanti bisa. Oh. SEM juga bisa Mas itu. SEM juga bisa karena nanti modelnya ada di kompetisi di situ ya. Bisa juga dikaitkan. Monggo nanti didiskusikan bisa. Kemudian siapa saja yang terlibat, ataukah itu bisa Nah, itu juga bisa dikaitkan nanti misalnya itu di model di intrakurikuler, nanti masuk dalam permainan bola kecil ya. Ya. Bisa juga di kokurikuler, bisa juga di intrakurikuler bisa dimasukkan nanti.
Ada pertanyaan lagi monggo? Kalau dari Mas Ganjar pokoknya emang kayak soalnya tentang Gebel gampang. Nanti hasilnya kalau bisa satu orang satu, misalnya Mas Anang proyeknya apa? Proyeknya bermain woodball bisa. Wah. Satu orang satu. Satu orang nanti hasil proyeknya satu. Kalau bisa yang berkolaborasi dengan guru kelas kalau bisa. Tapi ada kaitannya dengan PJOK. Nanti kan bisa dibantu guru kelas, kita sebagai mata pelajaran PJOK sebagai lokomotif, kemudian yang lain hanya sebagai pembantu juga bisa. Ada pertanyaan lagi monggo. Nanti bisa mencari inspirasi di mana? Di YouTube bisa, di Google bisa. Kita breakout room mawon nggih. Ada 10 peserta dibagi 2. Nanti misalnya ada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tetapi belum selesai, bisa dipresentasikan kepada Bapak Ibu sesama di ruang bor, kemudian minta masukan apakah sudah pas atau belum. Nah, itu bisa dipaparkan. Kemudian kalau bisa proyeknya itu nanti bisa digunakan untuk rencana tindak lanjut. Jadi tugas ini sekaligus sebagai rencana tindak lanjut. Nanti ada bukti PPT-nya, misalnya sosialisasi di KBS, misalnya Mas Ganjar mempunyai proyek bermain gateball. Nah, nanti caranya, kemudian cara bermainnya, kemudian pengkondisiannya bagaimana, alurnya bagaimana, tahapannya bagaimana, itu nanti dibuat di PPT, nanti bisa digunakan untuk RTL, tugas RTL. Misalnya Mas Tanang, proyeknya, pembelajaran berbasis proyeknya mengenalkan permainan woodball kepada siswa kelas 6 SD Negeri Ngantakrejo agar siswa dapat bermain gateball dengan baik. Nah, itu bisa. Nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas, kemudian nanti bisa sosialisasi di KBS, kemudian nanti pas sosialisasi ada PPT-nya, kemudian waktu sosialisasi kita foto, difoto, nah itu nanti dijadikan sebagai tugas untuk rencana tindak lanjut. Seperti Mas Anang, Mas Ganjar, kalau bisa, dan Bapak Ibu guru yang lain. Jelas atau ada pertanyaan? Monggo kita diskusikan bersama sebelum kita breakout room. Cukup nggih? Tugasnya yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Nanti bisa sekaligus dibuat untuk rencana tindak lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berarti kan Mas Agus besok juga disosialisasikan dengan guru itu lewat KBS. Lewat KBS. Lewat Kombel nggih. Jadi ada proyek ini disosialisasikan lewat Kombel, kemudian berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, misalnya pas kita menggunakan kelas berapa, kondisinya bagaimana, alurnya bagaimana. Tapi kalau yang sekarang masih sederhana, mengikuti ini mawon, mengikuti pertanyaan ini. Tapi kalau besok RTL bisa nanti dilihat di pas RTL-nya. Kalau yang sekarang rancangannya sederhana mawon, tujuan pembelajarannya apa, kemudian apa yang menjadi produk utamanya, kemudian bagaimana produk hasil karya akan, dan pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu publikasikan. Nah, produknya kan nanti siswa dapat bermain, kalau gateball, siswa dapat bermain gateball dengan baik. Nanti bisa di Instagram sekolah atau YouTube sekolah atau FB sekolah kan bisa diupload di situ. Sederhana mawon, kalau yang ini masih sederhana mawon di sini. Nanti tapi kalau sudah RTL nanti sudah detail, termasuk sosialisasi di KBS, kemudian alur pelaksanaannya seperti itu. Nah, tapi misalnya nanti kalau di sini Bapak Ibu bisa membuat sedetail mungkin,
itu juga lebih bagus. Mboten sah yang detail. Soalnya mboten sah lama-lama nanti soalnya dipresentasikan. Jelas nggih? Ini perlu dianu mboten perlu dinapa? Perlu dibagikan di grup mboten namanya pertanyaan ini. Perlu. Perlu nggih di close screenshot. Perlu Pak. Udah ngantuk mergane udah keliru nulis. Siap. Ngomongin numpak-numpak. Nanti kelas. Bagi di bor nggih, kita buat bor. Record room. Kalih mawon. 20 menit cukup nggih? Kliyane do turu apa ya Pak ya? Boten nggih. Ini nanti dalam bentuk apa Mas Agus? Dalam bentuk anu juga Word bisa, PPT bisa, hanya nanti tidak usah dipresentasi, tidak usah ditampilkan misalnya dengan kita nggak apa-apa. Tapi kalau di RTL, nah tapi nanti tugasnya ini diupload di modul 3 titik. Bentar. Seperti yang kemarin Mas, yang pas 3.1C2. Nanti diupload di situ. 3.C12. Yang sudah yang ada 3 tabel itu. Nggih. Mas Agus Ari sudah, Mas Anang Didik sudah. Nah, jadi jenengan sudah kok. Cuman asal-asalan ya Mas. Asal download ya Pak ya. Wis rampung apa, Pak? Wis resik-resik. Wis tak kipate. Oh. Suaramu. Nah, nah nanti Mas Agus Ari bisa apa napa nggih? Bisa memberikan contoh atau menampilkan punyanya pada teman-temannya nanti. Tapi belum selesai Mas. Ini. Baru 2 tabel. Dalam? Baru 2 tabel, yang satunya belum. Wes sampai Monggo napa. Kemudian pertanyaan di atasnya juga dijawab nggih nanti. Kan di atasnya, di pertanyaan di atasnya kan ada ini toh, apa tujuan pembelajarannya, apa yang menjadi produk utama, bagaimana produk hasil karyanya dipamerkan, kemudian apa pertanyaan kuncinya, apa tipe proyeknya, kemudian apa model pembelajarannya. Nah, itu nanti dijawab nggih. Pas presentasi tapi nanti.
Monggo bisa diskusi nanti mencari ide. Monggo bisa mengeksplor di mana? Nyari-nyari di contoh-contoh di kamu bisa. Mas Ganjar sudah loh? Belum ya. Wah, urung nomor sampun ning. Belum ya, masih kakek. Monggo bisa bertanya-tanya. Saya tak ambil minum dulu. Mas Ganjar, share screen coba. Mana Mas Ganjar kayak apa Mas Ganjar? Nah, lagi pados napa ning wong Mimi. Jadi pertanyaan ini juga dijawab di anu Mbak. Yang uploadnya yang pertanyaan di mana Mas Nggih. Agus? Oh, di komen bawahnya itu. Lenowo. Yang pertanyaan yang sing jenengan share tadi. Kan ada di kan toh. Niku mboten sah niku mangke pas presentasi jenengan nganu. Oh, siap. Pas presentasi jenengan napa? Sampaikan. Paling lambat nanti hari ini. Nah, ini pun lengkap nih Mas Bowo. Yang saya upload yang ketiga itu belum selesai. Langsung tak upload aja Mas, belum sempurna, nanti bisa diulang, diperbaiki lah. Gek di share Pak Bowo, aku nyontoh. Ngajen ya Mas Bowo. Nah, Mas Bowo nanti langsung mempresentasikan nomornya tabelnya sudah masuk kok semuanya.
Sudah. ada siapa yang terlibat, sudah. Kemudian kan siswa sebagai subjek utama, orang tua perannya sebagai apa, sudah kok. Nanti anu mawon langsung misalnya anu presentasi napa tabel ini udah napa-napa. Oh, siap. Siap. Izin share. Nggih, Mang. Yo sakniki anu jenengan share di board niki. Nah, Produknya Sam. Itu Mas Ganjar kayak gitu. Ya apa kuwi nganune judule Sam, proyeknya Sam. Nggih toh, Mas Mbok Sam toh, Betul Sam, ya. Sport Education Model. Melalui permainan gebak sodor nggih. Iya. Kok podo Pak? Yo ora apa, enggak apa-apa nggih. Aku Ya oleh betul sekali. sepodo judule. Iki jebule. Wah, Ya diganti mboten gebak sodor ya bakiak napa-napa. Nah, Oke, siap. Konangan toh, Pak. mah Bakia. bakiak napa-napa. Egrang, nah kan bisa toh. Padahal Pak Ganjar mau sambat muni mumet lho kok is rampung yo. Aku gitu. Nah, kamu sih toh, Mbak. Itu Nek tradisional sing tim apa wae ya? Sing tim yang berbahagia. ya ming bakia kuwi. Pasti jarene melu Pasti. pertandingan nasional. Pasti. Nek Boy- kasti boynan. misalnya nek muridnya sithik ra digawe sam yo angel. Wah mau dan terus ngono. Boy-boynan. Apa pemimpinan tuh? Bentengan. Bentengan kan bisa toh bentengan. Bisa. Tak ngalah. Nanti gue Mas Ganjar. Rai gayamu. Iki ngopo? Nah, ya tak ya tak stop sharingnya ya. Heeh, wes. Nggih. Juga. Kok nggon aku tak gentine wae. Nanti dipresentasikan loh. Dipresentasikan. Agak tujuane tok ya ngono aku. Belum apa-apa. Mas nyicil kadi dhuwur iki lho. Alias lu tak garap. Ya. Ganjar ganti bentengan. Masa tak ganti bae kan antar lain. Kowe kuwi wae kowe.
Monggo Mas Erik. Selamat bergabung. Ini tugasnya apa Mas Agus? Ya niku wow, kalau tadi belum selesai misalnya belum selesai bisa diselesaikan sekarang. Yang merancang proyek itu loh, yang ada tabel 3 tabel. Yang di grup napa? Ah ya, oh. Tak buka tak kerjakan. Wah belum loh. Nah, Mas Bowo anu Mas lunga mungkin. Siap, siap.
Monggo masih 5 menit. Mas Erik sudah selesai, bisa ditampilkan, didiskusikan Mas Erik contohnya. Mas Ganjar sudah toh? Belum Mas, agak tulis-tulis ya. Mas, ini tuh tiga-tiganya dikerjakan Mas Agus. Nah, nggih. Terus presentasi. Nggih. Oh, tak kira PR. Oh iya kan kuwi mabengi PR-e. Kula kepen matur to, PR dikerjakan untuk besok Lah, malam. lah nggak nemu ya Mas. Saya tuh mengerjakan tapi bukan yang ini. Weh, kok bisa? Makanya saya nggak nemu ini kayak Pak Sigit niku kan nggak nemu juga. Saya Di mau modul 3. Di modul 31 C2. Nggih toh? Nggih. cuma satu. Kalau di tempat saya tuh tabelnya cuma satu yang dulu yang apa ya? Inisiasi, implementasi. Yang fase perkembangan. Oh, hai. Pun kliwat Apa? malih. Bare Fase perkembangan diupload niku Gian. Telu Mas Erik, ana telu kuwi. Lho. tabelnya dadi ono Nemu papat. mbakmu Nek ro pas ono papat. mau. Atan jo. Nemu ne bakmu. Nek ro pas ono papat. Heeh. Nanti sek fase di-upload di modul 31B yang anu C1, yang ini di-upload di C2. Mas yang sudah Yang tiga. dalam Yang tiga tuh diupload di yang 3 di-upload di 31 C2. 31 C2 kok nggak nemu ya? Ono ya ono ngisor, tabelnya ono 1 2 3. Yang sudah mengerjakan Mas Nanang. Elok nek Mas Nanang ki. Terus Mas Bowo. Mas Bowo. Kapan kuwi? Agus Hari Bowo sudah upload. Kapan Mas Agus niku? Dalam Ra yakin koncone. kan ya Senin nggih. Kapan Mas Agus niku Mas boleh upload Hari ini. jam? Wah, Ya, jamnya pas mau boleh dapelan mau ya. Ya. Elok tenan nek Bowo. Nguploadnya jam 19.30. Bisa dilihat. Dua. Tiga 1.2 belum sakit ya Mas Agus? 31 C2 Mas. 31 C2. Oh, berarti ngarepe ro ngupload ki bocahe. Oh, harus upload yang anu dulu toh. Fasenya diupload sik ra gak iso lanjut kowe. Wah, lah pantesan tak goleki. Tidak harus Mas Agus Hari Bowo bisa kok. Mas Bowo sudah upload ya? Belum. Belum Yang kok. 31 C1 belum. Lah punya saya nggak bisa dibuka ya Mas? Oh, apa? Nunggu prasyarat. Harus melewati depannya. Oh, Mas Bowo kok sudah Mas Bowo? Mas Agus Ari. Mas Agus Bowo. Pantesan ra nemu ya. Punya saya itu makanya kok cuma satu Mas tabelnya. Agus Ari Bowo. Mas Bowo. Hilang. Enek kok niku no. Nyepok bojone. Nggih tak garap dulu Mas Agus lah nembe niki. Lah ketemu. Siap. Mas Agus Ari Wibowo. Ya, gimana Mas Mas? Bowo.
Ya. Jenengan kan belum mengupload yang 31C1 belum toh? C1 coba tak lihat Kita belum. Belum. Uwes Belum, Om. Di-share melih, Pak. Mana wonten sing kurang nggen kula barang iki. Belum. Belum Mas Ganjar, bisa kok. Belum bisa ya. Tapi punya saya nggak bisa ya Mas Agus ini tetap tak buka harus melalui prasyarat. Oh, nggih. Oh, kuwi nganu Mas paling ngarep-ngarep ana sing kudu digarap kuwi. Itu diwaca. Heeh, kudu diwaca kuwi. Yang waton selesai nek kuwi. Diwaca wae kayak langsung diselesai ngarep kuwi. Sing dito Nah, Jo Urutane 1 tekan 5 kuwi lho. Dhuwur kuwi lho ora ana 1 tekan 5 to. wes yo halamannya itu 1 2 3 4 5 selesai nih nggih. nggih 31 B2. Kuwi ana pertanyaane lho kuwi. Ana pertanyaane lho kuwi. Mas Anang bisa buka 31C2 bisa toh Mas Anang? 31C2. Bentar. Yang alasan dan sebagainya ini tuh wes tak buka ya Jo. Bisa kok iki. Oh, Mas Anang juga bisa kok. Kowe iki kok dirik. Kowe buka nganu. Semua mau 31 B2. urut sak dure. Mesti ana sing urung kuwi. Kita baleni saka 31 B1 iki sing halaman tekan 6 iki kan wis tak baleni. Tekan selesai wis. 31 pira mau? Pertanyaan sing kudu diisi kuwi. 31 B pira le? Terus unduh rubrik 31C1. 31C1C to. Oh, kuwi nganu nggon masuk ruang virtual kuwi waton tok klik wae. Ah. Durung. Ben ijo nggih. Wis durung. Mas Nanang, monggo bisa dipresentasikan hasil ini Mas Nanang Lin, monggo. Biar teman-teman menyimak Mas Nanang. Weh. Mangke terus Mas Agus Ari. Pak golek aneh. Iya. Bentar, Pak. Aku ya aneh saya. Mas Agus, Mas Bowo pun ngapus 31C1. Belum. Kok iso ya? Belum. Sing ditarik. Kowe wis Jo sing 31C1. 31C1C podo. 31C1. Eh. 31C1. 31C1 B Mas tak garap burung. 31C1B durung tekan kono ya. Kowe urung. Iki sing ditemah bingung aku. 31C1B pemahaman kuwi lho. 31C1 to. 31C1B. Tekan kono urung. Iki aku lagi upload sing kuwi. Monggo Mas Anang lanjut Mas Anang. Mas Anang dulu nggih lanjut. Nggih. Ya, Monggo, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pada rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya buat yaitu mengenai permainan tradisional Egrang. Untuk mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu TIK, IPS, dan IPA. Untuk yang IPS ini mungkin masuk ke sejarah. IPA mungkin dari tata cara potong, cara ukuran, itu masuknya ke IPA. Kemudian peran yang terlibat itu kepala sekolah, guru TIK, guru IPA.
lokasi SD. Produk yang dihasilkan yaitu video praktik melalui permainan tradisional, poster, dan dokumentasi, dan tambahan yaitu hasil pembuatan egrang, Pak. Nah, tambah Ya, egrangnya, nggih. tadi belum saya edit lagi ya. Teknologi yang digunakan yaitu Android, itu mungkin untuk yang cari-cari gambar tentang egrang dan lain-lain. Kemudian tingkat satuan pendidikan SD untuk tujuan kelasnya yaitu 4, 5, dan 6. Tema permainan tradisional, topik bermain egrang, total waktu 2 sampai 4 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Elemen subelemen jika P5, kerjasama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Tujuan pembelajaran, siswa merancang rencana permainan tradisional egrang. Siswa terampil membuat egrang dan pentingnya kerjasama tim dalam latihan praktek egrang. Peserta didik mampu mengembangkan teknik melakukan olahraga tradisional egrang secara mandiri. Pembagian peran, siswa sebagai praktikum, guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas 2 atau TK sebagai dokumenter, guru kelas 5 sebagai sekretaris. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, manusia, yaitu warga sekolah, fisik, halaman sekolah, finansial, anggaran, dana BOS untuk pembuatan egrang tersebut. Kemudian alur pembelajaran berbasis proyek. Untuk alur, pertama, peluncuran proyek, menggali potensi, mengetahui siswa dengan pertanyaan mengenai presentasi tentang pentingnya olahraga tradisional egrang. Pengumpulan informasi, guru memfasilitasi memberikan arahan dalam mencari berbagai sumber belajar siswa, misalkan mencari contoh pembuatan egrang lewat YouTube. Peserta didik secara mandiri melihat cara bermain egrang di YouTube. Kemudian poster permainan egrang bisa di-share melalui grup WhatsApp atau Android tadi, Pak. Kemudian pengembangan dan umpan balik mengarahkan untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bermain egrang. Kemudian juga memberikan ruang untuk umpan balik antara guru PJOK dengan guru lain, peserta didik dengan temannya. Presentasi, hasil karya dipublikasikan di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan akses media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait rencana pembelajaran berbasis proyek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanang. Ada pertanyaan monggo dari Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang rancangan proyek yang disusun Mas Nanang. Tadi Mas Nanang menyampaikan bahwa produknya itu ada video dokumentasi egrang, kemudian ada produknya egrang, nggih. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi kalau berbasis proyek itu pasti ada produk yang dihasilkan. Kemudian tadi yang terlibat itu ada guru, ada peserta didik juga, kemudian ada seluruh warga sekolah. Yeah. Kemudian produk hasil karyanya bagaimana tadi melalui sosial media, nggih. Bagus, sosial ada media. Bagaimana dipamerkan atau dipublikasikan itu melalui media sekolah ya. Sudah lengkap. Mungkin ditambahi aja kalau untuk tujuannya agar lebih bagus lagi ada ABCD-nya, audience, behavior, condition, degree. Kalau tadi kan hanya belum ada audisinya. Peserta didik mampu merancang, peserta didik mampu membuat egrang dengan baik atau dengan bagus, dengan baik. Nah, seperti itu. Ditambahi mawon. Oh, iya. Yeah. Ada masukan dari yang lain, monggo. Yang lain, monggo.
masukannya? Cukup? Silahkan stop share screen Mas. Monggo Mas Ganjar atau Mas Agus Hariwibowo bisa Saya menampilkan. belum sampai tabelnya, Mas. Belum sampai tabelnya saya. Saya belum sampai tabelnya. Belum. Monggo sak begini mawon. Sak begini Mas. Sebentar. Ya, Nanti dilengkapi nggih. Ya, baru sampai pertanyaan nomor 5 ya saya Ki. Monggo Mas Agus Hariwibowo riyen mawon. Mas Agus Hariwibowo dulu monggo. Nunggu ngilang malah. Ora tekan tak make cetet aku. Dalam. Ini juga baru sedikit Mas Agus, tak sampaikan sedikit aja. Belum selesai. Tabelnya enggak apa Mas Agus Hari, tabelnya tadi. Oh siap. Mana tadi? Kan. Umat ya golek malah. Saya yang bentar Mas. Nggih. Fase perkembangan. Ini Nah, niku. yang ini ya Mas Agus ya? Nggih. Nggih, monggo. Ya. Dari saya itu yang pertama kami mengambil tingkat satuan SD Negeri Mendiro dengan kelas 1 2 fase A, kemudian fase B kelas 3 4 dan fase C kelas 5 6 dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya. Topiknya nanti adalah Sport Education Model. Jadi nanti proyeknya nanti berupa SEM ya. Nanti ada kompetisi. Kemudian total waktunya maaf ini 2 minggu. Total waktunya 1 minggu ya. Kemudian dimensinya gotong royong dan mandiri. Kemudian elemennya elemen akhlak kepada manusia, sub elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian elemen mengenal dan menghargai budaya, karena tadi permainannya materinya tentang Gubak Sodor, sub elemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya dan praktiknya. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui penerapan SEM dan permainan tradisional Gubak Sodor, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik, serta nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pembagian perannya fase A kelas 1 dan 2 sebagai supporter karena masih kecil-kecil ya dalam pelaksanaan SEM. Kemudian dimulai kelas 3 dan 4 sebagai pengisi acara pembukaan dan penutup. Sedangkan yang bermain untuk
SEM itu kelas 56. Tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan. Kemudian asetnya yang pertama sumber daya manusia melalui guru PJUK yang memiliki kompetensi dalam merancang dan pelaksanaan kegiatan olahraga termasuk permainan tradisional. Kemudian yang kedua guru BK yang berfungsi untuk memberikan pendampingan terkait pengembangan sosial emosional siswa. Kemudian yang berikutnya tenaga pendidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan seperti penyiapan alat, tempat, kemudian administrasi dan lain-lain. Yang berikutnya bisa memberdayakan alumni yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga nanti bisa ditampil, bisa diikutkan untuk membantu kegiatan. Kemudian sarana prasarannya bisa lapangan olahraga atau halaman sekolah yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian peralatannya bisa menggunakan kon, tali, dan peralatan lain yang dapat dibutuhkan untuk permainan dan disediakan oleh sekolah. Kemudian ruang kelas ini untuk diskusi, presentasi, dan pembuatan laporan. Di sini nanti diskusi ini maksudnya nanti diskusi persiapan sebelum melakukan kompetisi SEM itu, kemudian presentasi menampilkan bagaimana peraturannya, kemudian pelaksanaannya gimana, ini bisa dipresentasikan dalam bentuk PPT atau video. Kemudian pembuatan laporan itu dilakukan di dalam ruang kelas. Kemudian perpustakaan di sana juga disediakan sumber bacaan terkait permainan tradisional. Ya, sebagai literasi untuk melaksanakan kegiatan SEM tadi. Kemudian budaya sekolah memiliki budaya yang mendukung aktivitas fisik dan permainan tradisional. Kemudian kemitraan kerjasama dengan komunitas sekitar, lembaga olahraga atau organisasi masyarakat dapat memperkaya kegiatan P5. Kemudian lingkungan alam, sekolah memiliki lingkungan yang hijau dan asri dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fisik di luar. Kemudian muatan lokal, kurikulum muatan lokal dapat diintegrasikan dalam tema P5 melalui mata pelajaran PJOK. Ini misalnya tadi melalui permainan tradisional Gubak Sodor ini bisa dimasukkan dalam P5 melalui. Kemudian proyek belajarnya, kegiatan P5 dapat dilaksanakan sebagai proyek belajar yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Selanjutnya masih panjang ya Mas Agus, nggak usah sampai selesai nggih. Terus untuk dari rangkuman yang tadi, tujuan dari alurnya belum ya Mas? Tujuan dari kegiatan proyek tadi adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan bermain Gubak Sodor dan menggali nilai-nilai budaya dari budaya lokal. Kemudian produk utamanya adalah penyelenggaraan spot edukasi model dalam permainan tradisional Gubak Sodor. Kemudian produk dapat dipublikasikan melalui media sosial dan presentasi di sekolah, misalnya melalui PPT dan video. Kemudian pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah sejauh mana pembelajaran berbasis proyek melalui SEM dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan peserta didik tentang permainan Gubak Sodor. Kemudian tipe proyeknya adalah memecahkan masalah dalam dunia nyata melalui kegiatan SEM. Berikutnya yang model yang dipakai adalah model SEM. Mungkin itu saja dari saya Mas Agus. Terima kasih Mas Agus Ari Wibowo. Monggo ada masukan atau komentar dari teman-teman tentang apa yang sudah dirancang oleh Mas Agus Ari. Nanti ditambahin, tadi kan belum ada alurnya. Kalau seperti Mas Anang Didik tadi kan sudah lengkap, sudah ada alurnya, sudah ada. Kalau punyanya Mas
Agus Ari tadi lebih ke P5 nggih. Nggih. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sama juga menekankan bahwa sekarang ini sebenarnya ada miskonsepsi tentang P5. Sebenarnya P5 kan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang saat ini sering Bapak Ibu lakukan di sekolahnya itu hanya setiap minggu ganti. Misalnya sekarang P5-nya apa? Membuat getuk. Besok membuat es campur, besok membuat sapu. Nah, sebenarnya P5 itu bukan seperti itu. Jadi di awal semester itu diadakan misalnya Mas Agus Ari tadi, seperti Mas Agus Ari ada SEM. Jadi kelas 6 besok P5-nya itu SEM. Jadi dimulai dari awal apa toh yang mau ditampilkan pada waktu SEM tadi mengambil gubak sodor. Kemudian sejarahnya bagaimana gubak sodor itu bisa dicari dulu sejarahnya bagaimana, kemudian cara bermainnya bagaimana, kemudian melihat videonya. Nah, jadi nanti di puncaknya terakhir itu baru ada pertandingan gobak sodor. Jadi tadi dalam 1 minggu, jadi 1 minggu itu full kan. Kalau P5 itu bisa di fullkan, bisa setiap hari seminggu sekali, di 1 hari penuh, atau digabungkan di 1 minggu semuanya untuk P5 atau di blok namanya, atau dipisah-pisah. Kalau di blok itu 1 minggu memang khusus untuk P5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu untuk P5. Dari pengenalan, kemudian dari orientasi, dan sampai terakhir itu puncaknya. Tapi kebanyakan miskonsepsinya kalau sekarang itu setiap minggu ganti P5. Sekarang P5-nya apa? Membuat es buah, besok P5-nya apa? Membuat getuk. Jadi memang yang diharapkan P5-nya itu bukan itu, tapi memang siswa itu dikenalkan dari yang 0 tidak tahu, kemudian sampai ada hasilnya yang didapatkan, ada prosesnya sehingga ada hasil akhirnya, bahkan nanti siswa bisa memamerkan, kemudian menjual produk atau hasil yang dihasilkan dari proyek tersebut. Tetapi saya ulangi lagi, kebanyakan itu yang Bapak Ibu guru lakukan di sekolah, itu P5-nya itu setiap minggu berubah-ubah. Hari ini tadi membuat es dawet, besok membuat es campur, besok membuat sapu. Nah, itu sebenarnya miskonsepsi yang kurang pas. Seperti itu kira-kira. Jadi Mas Agus Ari bahwa tadi sudah P5-nya diblok di 1 minggu. Ada pertanyaan, monggo? Mas Ganjar, monggo. Jadi bisa Belum siap saya. nggak apa-apa, tentang P5 Mas, tadi ya Mas Agus. Jadi Iya. P5 itu baiknya kalau 1 semester itu 1 tema, misalnya ya, pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos kita cari daun, kemudian membuatnya kompos sampai menanam pohon dan berbuah, itu masuk di P5 itu sampai satu gunanya, rangkaian. Kalau yang betul itu seperti itu. Misalnya kita cari dulu tanaman itu kok seperti kenapa dikasih pupuknya apa, pupuk kompos. Nah, kemudian kita bisa menghubungkan, oh pupuk kompos itu seperti apa atau dibuat dari apa. Kita bisa mendatangkan dari ahli, misalnya wali yang bisa membuat pupuk, dikenalkan di sekolah caranya. Kemudian siswa membuat pupuk tersebut, kemudian digunakan untuk memupuk tanaman, kemudian tanamannya berbuah, menghasilkan hasil yang bagus. Nah, sebenarnya yang diharapkan P5-nya itu seperti itu. Jadi 1 semester itu ya hanya 1 atau 1 tahun 2. Yang diharapkan itu sebenarnya seperti itu, tetapi praktiknya kan setiap minggu ganti. Kalau yang benar itu ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, hanya 1 tema dalam 1 semester, seperti itu. Tetapi kan sedikit berbagi Mas Bowo. Nggih, monggo. Nah, di tempat saya itu untuk P5-nya itu karena yang kelas 5 itu pengambilan tentang pengolahan tanah, tentang penanaman sayur, itu diawali dengan mencangkul tanah yang mau digunakan. Setelah itu memberikan kompos pada tanah tersebut,
kemudian membuat polybag untuk menanam biji. Nanti setelah biji itu tukul, baru ditanam disemaikan ke bedengan yang sudah siap tadi, yang sudah diolah dari awal tadi. Terus minggu berikutnya itu ada tugas menyiangi, menyirami, memupuk, ada menyemprot dengan terus kemarin membuat rambatan untuk penanaman itu sayur itu. Nah, itu berlanjut sampai nanti sayur itu ada Panen. buahnya, sampai panen selesai seperti itu. Nah, sebenarnya yang pas, yang benar itu seperti itu Mas Ganjar, Bapak Ibu semua. P5-nya itu dari kita tidak tahu, kemudian kita belajar, sampai kita berproses dari nol sampai menghasilkan, bahkan bisa ada hasilnya itu seperti itu. P5 itu diharapkan seperti itu. Kita menanamkan kepada siswa itu, caranya seperti ini. Buah itu didapat dari mana? Dari bibit. Prosesnya bagaimana dari ditanam, kemudian perlu perawatan, perlu penyiangan tadi, perlu rambatan naik kacang panjang. Nah, seperti itu harusnya itu P5 itu seperti itu. Tetapi ya tadi ada miskonsepsi, ini apa P5 hanya membuat es campur, besok apa P5. Kebanyakan kalau Bapak Ibu perhatikan pasti seperti itu kebanyakan. Masih ada Mas itu. Nah, kebanyakan seperti itu kebanyakan. Ya, mas saya juga. Nah, satu sekolah itu ada yang berjalan satu. Miskonsepsi sebenarnya itu. Kalau yang pas itu seperti Mas Ganjar tadi ya sama Mas Agus Ari tadi. Misalnya membuat pupuk kompos ya, kita kenalkan dulu apa atau itu pupuk. Yuk, pupuk kan macam-macam, ada pupuk organik, anorganik. Nah, itu nanti pupuk kompos gunanya untuk apa? Nah, seperti itu. Kalau Mas Ganjar tadi kan dari menanam dari nol, dari menyiapkan lahan, kemudian pembibitan, kemudian penanam, merawat, kemudian nanti ada hasilnya. Berkelanjutan. Bukan setiap minggu ganti. Nanti sebetulnya P5 itu seperti itu, tetapi kan tadi miskonsepsi. Kalau proyek itu, ya namanya proyek itu pasti ada prosesnya, tetapi beda kalau hanya membuat sesuatu, membuat proyek sama pembelajaran berbasis proyek, bedanya itu di situ. Monggo Mas Ganjar, kita dipresentasikan nggak apa-apa, tidak usah ditampilkan, tapi dibacakan mawon sesampainya. Oke, dibaca mawon nggih. Oke, monggo. Ya, ini baru sampai pelaksanaan kegiatan, untuk tabelnya belum ya. Bentar. Di sini untuk perancangan proyek yang saya ambil itu tentang SEM ya, tentang SEM itu tentang permainan tradisional, yaitu tadi Bagyak, karena Gobag Sodor, sebenarnya Gobag Sodor sudah tadi diambil Mas Agus Ari Wibowo, jadi saya pakai Bagyak. Yang pertama itu adalah tujuan. Yang pertama tujuannya proyek ini adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. 2, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 2, produk utama yaitu pertandingan Bagyak siswa SD Negeri 2 Lendah. Yang ketiga, produk hasil karya, yaitu penerapan sport education pada pembelajaran permainan tradisional. 4, pertanyaan kunci, apakah tujuan dari ini tadi pilihan apa ya, Mas bingung. Bentar. Nomor 4 yang ada pertanyaan kunci yang perlu dijawab. Pertanyaan kunci contohnya 1. Apa tujuan dari pelaksanaan proyek pertandingan Bagyak? Yang B, siapa saja yang terlibat dalam pertandingan Bagyak? Bagaimana perencanaan pertandingan Bagyak dibuat? D,
D. Kapan pelaksanaan pertandingan Bakia itu diadakan? Terus yang E, di mana tempat dilaksanakan pertandingan Bakia? 5. Project, yaitu memecahkan masalah dalam dunia nyata. 6. Model pembelajaran, yaitu model sport education model atau SEM. 7. Peserta didik yang terlibat, yaitu peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran ini yaitu siswa kelas 1 sampai kelas 6. Yang ke-8, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan selama 1 minggu pada minggu kedua bulan Desember setelah peserta didik melaksanakan asesmen semester ganjil. Nah, sementara baru sampai itu Pak Agus. Terima kasih Mas Ganjar, bagus sekali. Nah, seperti yang Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar tadi kan permainan Bakia melalui SEM, SEM melalui permainan Bakia. Nah, tadi produknya pertandingan Bakia. Bisa saja nanti di situ ditambahi ada Bakianya. Nah, jadi siswa ada proses pembuatan Bakianya, kemudian kan proyek itu nanti ada hasilnya. Itu ada berarti masuk pada produk utama proyek tadi ya? Iya, ya. Selain pertandingan juga bisa ada hasil bakiaknya. Oh iya, iya. Ada tambahan monggo di teman-teman. Cukup Mas Jaka, monggo hasilnya rancangannya disampaikan. Cek. Bisa dengar Mas Jaka, monggo. Nggak usah dipresentasi, nggak usah ditampilkan, langsung dibaca nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk dari saya sendiri, rancangan pembelajaran proyek mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat TIK, IPS atau IPAS. Terus peran yang terlibat kepala sekolah, guru ekstra TIK, dan guru kelas. Lokasi di SD Negeri Kasihan, SD saya sendiri. Produk yang dihasilkan, video praktek melakukan permainan tradisional, poster, dokumentasi, konten media sosial. Teknologi yang digunakan, TIK, kemudian Android, medsos. Terus tingkat satuan pendidikan SD, kelas 456. Tema permainan tradisional. Topik bermain kasti, total waktu 3-4 minggu atau bisa juga 1-4 minggu. Terus dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Elemen atau sub-elemen. Kerjasama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Tujuan pembelajaran, siswa merancang rencana permainan tradisional bola kasti. Siswa terampil bermain kasti dan pentingnya kerjasama tim dalam latihan praktek permainan kasti. Kemudian siswa mampu mengembangkan teknik melakukan olahraga tradisional kasti. Siswa mampu mengembangkan teknik permainan tradisional kasti secara mandiri. Pembagian peran. Yang pertama, siswa itu sendiri, guru PJOK sebagai fasilitator, guru ekstra atau operator sekolah sebagai ahli TIK, dan sebagai dokumenter. Terus guru kelas 6 sebagai sekretaris. Aset kekuatan sekolah yang digunakan, manusia, warga sekolah yang terdiri dari guru PJOK, kemudian siswa, dan guru-guru pendamping, serta kepala sekolah. Fisik, halaman sekolah atau lapangan. Finansial, anggaran dana BOS ataupun dana pribadi. Kemudian alur pembelajaran berbasis proyek, peluncuran proyek, aktivitas. Yang pertama, menggali potensi atau pengetahuan siswa dengan pertanyaan mengenai permainan bola kasti. Terus
presentasi tentang pentingnya olahraga tradisional kasti. Kemudian alur pengumpulan informasi, aktivitasnya, guru memfasilitasi memberikan arahan dalam mencari berbagai sumber belajar siswa. Misalnya mencari contoh permainan kasti lewat YouTube. Yang kedua, siswa secara mandiri terlihat cara bermain kasti di YouTube. Kemudian poster permainan kasti. Pengembangan dan umpan balik mengarahkan untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik atau siswa dalam bermain kasti. Kemudian juga memberikan ruang untuk umpan balik antara guru PJUK dengan guru lain, guru peserta didik dengan temannya. Presentasi hasil karya dipublikasikan di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan akses media sosial Instagram. Itu saja Pak Agus dari saya. Kritik masukan kami butuhkan untuk agar lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Gara, sangat bagus sekali, lengkap nih, sudah ada alurnya, sudah ada pemetaan asetnya yang digunakan untuk melaksanakan proyek, ada kolaborasinya dengan Bapak Ibu guru yang lain, warga sekolah. Tadi bahkan ada keluar uang dari pribadi ya, untuk melaksanakan rancangannya proyeknya. Ya. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain. Monggo. Cukup. Monggo Pak Sigit bisa mempresentasikan hasil rancangannya. Atau Mas Erik, monggo. Saya alurnya belum tapi. Oh, enggak apa-apa. Sesampainya, Mas. Oke. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mempresentasikan program yang saya buat, yang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Untuk mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu PJUK, mata pelajaran lainnya yang terlibat matematika yang nanti berguna untuk menghitung dan mengevaluasi data kebugaran, dan juga untuk mapel IPA untuk memahami aspek fisiologi dan kesehatan. Peran yang terlibat Bapak Kepala Sekolah, guru matematika, dan guru IPA. Untuk lokasi di SMP, produk yang dihasilkan data hasil tes kebugaran. Yang kedua tabel kebugaran. Yang ketiga program kebugaran. Dan yang keempat nanti ada video dokumentasi hasil praktikan. Untuk teknologi yang digunakan itu Android atau HP untuk mencari sumber dari siswa, terus stopwatch, dan juga teknologi multimedia. Untuk gambaran besarnya, tingkat satuan pendidikan SMP kelasnya yang disasar semua, kelas 7, 8, 9, temanya kebugaran jasmani, topiknya tes kebugaran siswa, total waktu yang direncanakan 8 minggu, dimensi profil pelajar dan Pancasila, gotong royong, dan mandiri. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama mengembangkan keterampilan fisik dan pemahaman siswa tentang kesehatan melalui aktivitas fisik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, merencanakan dan mengevaluasi proyek. Ya, berikutnya mengaplikasikan pengetahuan tentang kebugaran dan olahraga dalam konteks dunia nyata. Untuk pembagian peran, siswa sebagai praktikan, yang kedua guru PJOK sebagai fasilitator, yang ketiga guru matematika sebagai pemegang stopwatch atau waktu, yang nanti di akhir akan menghitung dan mengevaluasi data. Yang keempat, guru IPA sebagai dokumenter dan pencatat data. Untuk aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, manusia atau warga sekolah. Untuk fisik, halaman sekolah. Dan finansial, anggaran dari BOS.
Mungkin itu Mas Agus yang baru dapat saya kerjakan, baru mau memulai alurnya. Mungkin itu saja Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Siap, terima kasih Mas warahmatullahi Erik sudah mempresentasikan hasil rancangannya yang sederhana. Mungkin nanti ditambahi alurnya sehingga bisa selesai. Ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua terhadap rancangannya Mas Erik? Cukup nggih. Nah, sebenarnya untuk proyek itu tidak harus di kokurikuler atau intrakurikuler. Nanti di ekstrakurikuler juga Bapak Ibu bisa juga merancang pembelajaran berbasis proyek. Tidak harus di kokurikuler atau intrakurikuler. Nanti di misalnya ekstra itu Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran berbasis proyek juga. Monggo, selanjutnya Pak Sigit atau siapa monggo yang belum? Mbak Tri Rahayu. Saya juga Gobak Sodor, Pak. Ayo monggo. Gak apa-apa ya. Oke. Ya, Aku tak saya akan ganti. membacakan rencana pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, peran yang terlibat kepala sekolah dan guru kelas, lokasi sekolah dasar, kemudian produk yang dihasilkan, video praktek, melakukan permainan tradisional, dan poster dokumentasi. Kemudian teknologi yang digunakan, TIK dan Android. Kemudian tingkat satuannya tadi sekolah dasar Negeri Wonogiri ya. Kelasnya kelas atas yaitu kelas 4, 5, 6. Kemudian tema permainan tradisional, topiknya Gobak Sodor. Untuk waktunya 2-4 minggu. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Untuk elemen dan sub-elemen, kerjasama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Untuk tujuan pembelajaran, siswa merancang rencana permainan tradisional Gobak Sodor. Siswa terampil membuat lapangan dan pentingnya kerjasama tim dalam latihan praktik Gobak Sodor. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan teknik melakukan olahraga tradisional Gobak Sodor secara mandiri. Untuk pembagian peran, siswa sendiri sebagai pelaku, kemudian guru PJOG sebagai fasilitator, guru kelas 5 bisa menjadi sebagai dokumenter, guru kelas 6 sebagai sekretaris. Untuk aset atau kekuatan sekolah yang digunakan yaitu manusia, warga sekolah, fisik, halaman sekolah, finansial, anggaran, dana bos. Alur pembelajaran berbasis proyeknya, peluncuran proyek, aktivitasnya menggali potensi atau pengetahuan siswa dengan pertanyaan mengenai Gobak Sodor, presentasi tentang pentingnya olahraga tradisional Gobak Sodor. Kemudian untuk pengumpulan informasi, guru memfasilitasi, memberikan arahan dalam mencari berbagai sumber belajar siswa. Kemudian peserta didik secara mandiri melihat cara bermain Gobak Sodor bisa melalui YouTube. Kemudian poster permainan Gobak Sodor. Kemudian untuk pengembangan dan umpan balik, mengarahkan untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bermain Gobak Sodor. Kemudian juga memberikan ruang untuk umpan balik antara guru
PJOK dengan guru yang lain, guru dengan peserta didik, kemudian peserta didik dengan temannya. Untuk presentasi, hasil karya dipublikasikan di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan akses medsos. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tirahayu yang sudah mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyeknya yang belum selesai, nanti bisa diselesaikan. Nah, ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Monggo Mbak Alma atau Mbak Diah Gilta mau mempresentasikan hasil rancangan proyeknya, atau Pak Sigit. Kalau cukup dilanjutkan, nggih. Izin share screen, nggih. Izin screen. Nah, dari beberapa proyek yang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua susun, yang pertama, apakah proyek yang ditugaskan itu sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Artinya apa? Apakah artinya itu siswa itu kira-kira bisa melakukan seperti itu? Kira-kira bisa nggak, Bapak Ibu, kalau proyeknya? Oh, bisa. Kemudian yang kedua, seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Apakah itu sudah menjadi pilihan, kemudian sudah menjadi suara murid, atau memang dipaksakan oleh Bapak Ibu guru yang membuat kira-kira rancangannya seperti itu? Yang jelas kalau permainan tradisional itu siswa mesti senang, nggih? Ya. Ya. Nggih. Kecuali kalau suruh di kelas kemudian ngitung-ngitung itu mas males. Tapi kalau suruh apalagi proyeknya membuat egrang, kalau dulu bentik, sekarang nggak ada bentik, nggih. Nggak ada, Mas. Sudah kenal lagi. Nah, kalau sebenarnya bentik itu apa, nggih? Bagus loh itu. Ada matematikanya, ada keterampilannya, ada, kemudian keahliannya juga ada, apalagi matematikanya tadi, ngitung-ngitungannya bagus sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan atau sustained inquiry yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan. Nah, ini artinya penyelidikan berkelanjutan. Jadi di sini itu siswa ada pertanyaan, kemudian siswa itu menyelidiki sendiri, inquiry, pertanyaan, ada pertanyaan, kemudian siswa melakukan penyelidikan. Selanjutnya, bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik, yaitu yang pertama, tugas yang diselesaikan murid dan alat yang mereka gunakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan orang di dunia nyata. Contohnya, mendesain lapangan atau tempat latihan atau situs web sekolah. Yang kedua, mengelola kompetisi olahraga. Tadi mendesain, kalau egrang ya egrang, kalau bagia ya bagia. Kemudian mendesain lapangan, kalau gebak sodor ya siswa itu bisa membuat lapangan. Kemudian mengelola kompetisi olahraga, termasuk menyiapkan anggaran, melakukan survei, menulis surat kepada pihak. Nah, itu yang SEM tadi. Yang SEM bisa masuk di sini. Kemudian selanjutnya, bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik? Yang kedua yaitu proyek dapat memiliki dampak pada dunia nyata. Contohnya murid melakukan presentasi di dewan sekolah. Kalau ini ya murid bisa mengajak teman-temannya untuk melakukan permainan yang sudah dirancang. Kemudian merancang dan menjual kartu atlet olahraga favorit. Kalau ini ya
merancang permainannya seperti apa yang akan dilakukan bekerjasama dengan guru, berkolaborasi dengan guru. Melakukan proyek penelitian dan mengirimkan data yang akan digunakan untuk lebih memahami perubahan tubuh remaja ini di pubertas. Yang ketiga, berbicara tentang kecemasan, tantangan, minat, atau masalah pribadi murid dalam kehidupan mereka. Contohnya, ketergantungan pada media sosial atau gawe, bullying di sekolah, hubungan yang sehat di kalangan remaja. Selanjutnya, konsep kepemimpinan murid. Tujuannya murid harus mampu melakukan penilaian atas masalah yang ada dalam kehidupannya dan membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikannya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini meminta murid untuk menyuarakan ide-ide mereka dan membuat pilihan selama proyek berlangsung, yaitu menggali motivasi, kemudian melatih dengan menunjukkan bahwa suara dan pilihan siswa itu merupakan langkah untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan berapa banyak pilihan, kemudian jenis pilihannya, kemudian yang paling bermanfaat itu yang seperti apa. Jadi misalnya ada banyak suara, banyak pilihan, nah guru itu memiliki tanggung jawab. Misalnya ada bagia, ada egrang, ada gebak sodor, ada bentik. Nah, guru memiliki tanggung jawab itu untuk menentukan pilihan yang harus bermanfaat bagi murid itu yang seperti apa. Kemudian selanjutnya tingkat suara dan pilihan harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan murid dan pembinaan. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu harus diperhatikan kebutuhannya, kemudian kemampuan muridnya, kemudian pembinaannya. Tentu antara SD yang satu dengan sekolah yang lain itu mempunyai tingkat kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Mulai dari siswa, kemudian mulai dari aset, baik itu aset sosial, aset politik, finansial, manusia, fisik, kemudian politik, itu tentu satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda-beda. Kemudian penyelidikan berkelanjutan atau sustained inquiry. Tujuannya murid mampu menghadapi masalah dan pertanyaan yang baru dalam hidupnya. Artinya inquiry itu yaitu bertanya. Pertanyaan ini mengarahkan murid untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi apa yang akan dilakukan, kemudian tugas apa yang harus diselesaikan, bagaimana rancangan karya yang akan dibuat. Misalnya kalau dalam egrang, apa yang akan dilakukan? Pertama ya tentu dalam permainan egrang mencari dulu bentuk egrang itu seperti apa. Kemudian tugas apa yang harus diselesaikan, yaitu membuat egrang. Kemudian bagaimana rancangan karya yang akan mereka buat. Egrang itu disesuaikan dengan tinggi badannya seperti itu. Kemudian kalau bagia, apa yang harus dilakukan, melihat itu bagianya itu harus seperti apa, kemudian digunakan untuk berapa orang, rancangan karyanya, baru kita bisa membuat bagia yang kita perlukan. Kalau gebak sodor ya nanti pemainnya berapa. Misalnya kalau sekolahnya siswanya hanya 7 ya tidak mungkin 5-5, 3-3 atau 4-4, nanti tambah 1 bisa menyesuaikan. Kemudian saat murid menemukan jawaban atas pertanyaan awal mereka, pertanyaan baru muncul dan mereka mencari lebih banyak jawaban. Penyelidikan yang mereka lakukan menjadi sebuah siklus atau spiral saat murid menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Guru menyusun pertanyaan atau proses penyelidikan murid dan memandu kegiatan belajar menuju tujuan proyek. Apa upaya pencarian solusi atau jawaban dengan sengaja dan terarah inilah yang menjadi inti dari penyelidikan. Selesai nggih? Untuk malam ini selesai, tetapi ada pertanyaan yang harus dijawab. Monggo salah satu bisa menjawab apa pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini. Monggo salah satu bisa menjawab. Tentang pembuatan program tadi, Mas. Oke, berarti merancang pembelajaran berbasis proyek nggih. 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 Monggo selanjutnya yang kedua, hal apa yang masih perlu saya perbaiki, Mas Ganjar, Mas
Agus, Mbak Tri, dan yang lain-lain monggo bisa Dalam penyusunannya. Dalam Penyusunan, penyusunan. Mas. Penyusunan dalam programnya. penyusunannya perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi, nggih. Nggih. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan kompetensi saya pada materi hari ini? Monggo, bagaimana? Praktek. Memperbaiki tadi Pak, terus kita praktekkan. Nanti seperti apa hasilnya, baru kita bisa melanjutkan. Ada yang lain, monggo. Mencari literasi, Mencari referensi terkait dengan tentang materi hari ini, proyek-proyek Mas yang Agus. sudah. Oh, terima kasih Pak Sigit ya. Pak Sigit mencari literasi yang berkaitan dengan rancangan proyek. Ya, bisa dibaca-baca di modul ya. Alurnya seperti apa, kemudian temanya seperti apa, siapa saja yang dilibatkan, kemudian karyanya, buktinya, evaluasinya seperti apa. Itu nanti bisa dibaca-baca di LMS. Kemudian akhir dari sesi ini nanti seperti tadi Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS. Nah, tadi Bapak Ibu ada yang sudah P5, kemudian ada yang intrakurikuler. Kalau yang tempatnya Mas Bowo tadi P5. Nah, kalau bisa nanti yang di-upload, yang dirancang Bapak Ibu ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bisa sekalian dijadikan memang rancangan yang sebenarnya, kemudian bisa dikomunikasikan di KBS, sehingga nanti pas sosialisasi, pas pelaksanaannya di KBS itu bisa ada PPT-nya, ada sosialisasinya sama teman-teman, kemudian ada dokumentasinya di foto. Nah, nanti itu dapat dijadikan sebagai tugas rancangan lanjut. Ada pertanyaan sampai sini untuk LTL-nya Bapak Ibu? Nah, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu itu bisa merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, rancangan ini kan baru rancangan. Nah, kalau bisa rancangan ini nanti Bapak Ibu sampaikan di KBS. Nah, apakah ini bisa digunakan? Nah, nanti monggo bisa dikomunikasikan di KBS, kemudian ada bukti fotonya, ada bukti PPT-nya, itu nanti bisa digunakan untuk tugas di RTL. Ada pertanyaan? Tetapi sebelum tugas di RTL nanti apa yang Bapak Ibu rancang di 3 tabel tadi bisa diupload di LMS sebagai tugas untuk modul 31C2. Harus hari ini ya Mas ya? Ya, harus hari ini. Berarti yang dibuat tadi? Yang dibuat tadi bisa di-upload di LMS. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, untuk besok kita kan ada 1 JP, itu jam berapa sebaiknya 1 JP? Besok. Nggih, tatap maya 1 JP. Pagi, siang, malam hanya 45 menit. Pagi aja apa, Pak? Monggo Derek, yang lain. Pagi ada nganu ya. Pagi Yo, siang. Pagi kita ada latihan nanti enggak. Oh, malam. Hanya malam, hanya 45 menit. Malam ya apa-apa lah. Deal ya, malam ya. 45 menit kok hanya 45, tidak banyak. Kalau ini kan sebenarnya 3 JP, tetapi ya nggak apa-apa berhubung sudah malam, kita 2 JP nggak apa-apa. Tapi kalau besok hanya 1 JP. Oke. Kita mulai jam berapa? Ya, rencang-rencang. Monggo. Derek. Bapak Ibu.
Seperti biasanya mawon. Bareng Isa mawon nggih. Nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Untuk tugasnya jangan lupa rancangannya diupload. Kemudian mohon maaf apabila saya dalam mendampingi Bapak Ibu malam ini banyak kekurangan. Marilah kita akhiri tatap maya pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa di tempat dipersilahkan. Alhamdulillah. Tapi sebelum diakhiri monggo bisa dibuka kameranya. Kita foto. Kambiku kita. Apa sih kita ngomong? Apa? Puntukan kambi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, stop screen. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.